kitab Syarah Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'irus salihin fid dharain amin. Ila qawlihi wa qad su'ila ba'dul hukama hal ya'riful 'abdu idza taba taubatan qubilat aw ruddat. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lanjutkan ini adalah permasalahan taubat. Nah, ini permasalahan taubat. Jadi di sini kata beliau wa qad su'ila ba'dul hukama hal ya'riful 'abdu idza taba taubatan qubilat aw ruddat. Ditanya sebahagian ulama ahli hikmah. Jadi para ulama tadi ahli hikmah, mereka ditanya, apakah seorang hamba tadi kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu tidak taubatnya tadi diterima atau ditolak oleh Allah? Jadi ini pertanyaan adalah pertanyaan yang berat, ya. Jadi ulama ini ditanya oleh seseorang, kalau seandainya ada orang yang sudah taubat sama Allah, sudah bertaubat, apakah dia bisa tahu taubatnya ini diterima atau ditolak sama Allah? Nah, ini apa jawab para ulama? Faqala la walakin lidzalika alamatun. Kata ulama tadi, seorang hamba yang sudah bertaubat kepada Allah tidak bakalan bisa mengetahui taubatnya tadi sudah diterima atau belum. Tidak bisa dia tahu. Tapi kata beliau, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya kalau taubat kita itu diterima sama Allah. Taubat kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tanda-tandanya kata beliau. Ciri-cirinya ada. Ya, minha sebahagiannya itu kata beliau, tanda-tandanya ayyara nafsahu ma'sumatan minal ma'asi. Dia melihat dirinya bahwasanya senantiasa terjaga daripada berbuat maksiat. Nah, ini. Jadi salah satu tanda ataupun ciri taubat kita ini diterima atau tidak sama Allah, tandanya kata beliau adalah kita melihat diri kita ini kalau ingin melakukan maksiat pasti dijaga sama Allah, sering dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan si pulang yang sudah taubat tadi diajak temannya lagi, misalkan mau judi lagi, diajak mau minum lagi, intinya mau melakukan maksiat lagi. Begitu dia ingin melakukan maksiat tersebut, ada saja kendalanya, apapun itu. Bannya kah bocor, motornya kah mogok, uangnya kah habis, intinya ada kendalanya. Setiap mau melakukan maksiat ada kendalanya. Yang seperti ini adalah tanda-tanda bahwasanya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi apa yang kita rasakan seperti itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kita dijaga Allah untuk kembali bermaksiat tadi, untuk kembali melakukan apa yang dilarang oleh syariat Islam. Ini salah satunya kata beliau. Lalu kata beliau, wa yaral farah min qibalihi ghaiban wal hamma syahidan wa yaqruba min ahlil khair wa yab'uda min ahli syarr. Dan juga termasuk daripada tanda taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia senantiasa dekat dengan orang-orang baik, senantiasa dekat dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik, wa yab'uda min ahli syarr, dan dia jauh daripada perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik. Ini tandanya kata beliau, orang itu kalau misalkan dia taubat, setelah dia taubat temannya jadi teman orang-orang yang baik, bukan temannya yang dulu lagi. Pokoknya perkumpulan yang baik, ya, temannya teman yang baik. Lalu dia jauh daripada perkumpulan yang tidak baik, jauh daripada teman-teman yang tidak baik yang dulu. Maka itu satu tanda kata beliau taubatnya itu diterima sama Allah. Nah, ini yang paling mudah kita untuk bisa membedakan orang ini betul-betul taubat atau tidak. Kalau seandainya dia itu benar-benar pengen berubah, benar-benar pengen taubat, salah satunya dia tidak bakalan lagi kumpul sama teman-teman yang dulu lagi.
Tidak bakalan. Dia bakalan kumpul dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik. Kalau sudah seperti itu, kata beliau, maka itu salah satu tanda bahwasanya taubatnya itu sudah betul-betul taubat, sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kemarin yang bahwasanya ada riwayat yang kita sebutkan pada saat ketika bulan Ramadan. Ya, apa pesan para ulama bagi orang yang sudah bertaubat? Yaitu tinggalkan perkumpulan-perkumpulan yang sebelumnya dia sering kumpul di sana. Misalkan dia dulu minumnya di tempat sini, perkumpulannya minumnya selalu di situ, atau main judinya selalu di situ. Setelah dia bertaubat, tidak pernah lagi ke sana, kumpulannya berubah, bukan di situ lagi, maka itu adalah satu tanda bahwasanya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wa yaral qalilan min ad-dunya katsiran wal katsiran min 'amalil akhirah qalilan. Dia melihat dia melihat sesuatu tentang dunia ini. Jadi apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia dapatkan di dunia ini, walaupun banyak dia dapatkan, dianggap sedikit saja. Masalah harta apa, dia tidak terlalu memperdulikan. Ini salah satu tandanya orang itu bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia melihat pekerjaan-pekerjaan atau ibadah-ibadah yang baik yang dia kerjakan, dia selalu menganggap sedikit. Nah ini, tidak ada terlintas dalam hatinya, aku ini banyak sudah ibadah, aku ini banyak sudah istighfar, aku banyak sedekah, aku banyak salawat, tidak ada. Intinya selalu menganggap selalu kurang, selalu sedikit, selalu tidak ada apa-apanya tentang akhirat. Ini artinya orang itu sudah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan ada di antara kita ini sudah melakukan benar-benar taubat kepada Allah, lalu apa yang kita kerjakan tentang dunia, sekalipun itu banyak, dia tetap menganggap sedikit. Ya, apa dia kerjakan tentang akhirat, sekalipun yang dia kerjakan itu sudah banyak, tetap belum cukup, tetap masih sedikit. Itu tandanya kata beliau, orang itu taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wa yara qalbahu mushtaghilan bima dhaminallahu ta'ala farighan amma dhaminallahu ta'ala lahu bihi wa yakunu hafizan lil lisan daimal fikr mulazimal gham wan nadamah. Dan orang itu senantiasa menjaga lidahnya. Nah ini salah satunya, kalau dia itu benar-benar sudah bertaubat, benar-benar sudah meminta ampunan kepada Allah, dia akan menjaga omongannya, tidak ceplas-ceplos seperti dulu lagi misalkan, selalu menjaga. Intinya dia takut apa yang keluar daripada mulutnya ini adalah perkara dosa. Maka itu adalah kata beliau salah satu tanda bahwasanya taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan pada saat ketika zaman dia masih selalu sering melakukan maksiat, mulutnya selalu seperti ini ngomong, tidak ada remnya. Pada saat ketika taubat, dia ingat-ingat apa yang mau dia ucapkan, apa segalanya, pasti dia ingat. Maka yang seperti itu tandanya kata Allah, dia itu taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulazimal gham wan nadamah. Dan orang itu senantiasa melazimi menyesal apa yang telah dia kerjakan, bukan bangga apa yang telah dia kerjakan. Jadi kalau seandainya ada sudah orang yang bertaubat dari melakukan maksiat yang pernah dia kerjakan dulu, entah apapun itu maksiatnya, maka dia selalu sedih. Kalau ingat sedih, lalu tidak pernah dia banggakan. Kalau seandainya dia menceritakan maksiatnya yang dulu, niat dia hanya untuk memberikan pelajaran saja, memberikan pelajaran, memberikan iktibar kepada orang yang dia ceritakan, bukan untuk dibangga-banggakan. Kalau dulu aku seperti ini misalkan, gonta ganti pasangan, bangga yang seperti itu. Yang seperti itu tandanya bahwasanya taubat dia kata para ulama belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia ingat masa lalunya sedih, dan dia ingat masa lalunya tidak bakalan dia banggakan, intinya malu dengan masa lalunya, maka yang seperti itu tandanya taubat dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah tanda-tanda ya yang disebutkan oleh para ulama ahli hikmah bahwasanya taubat seseorang itu diterima atau tidak. Kalau seandainya ada yang sudah beliau sebutkan di sini, maka berbahagialah orang yang seperti ini. Kalau seandainya belum, maka perbanyaklah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi